Bagaimana mungkin itu Ketua Fu? Ketua Fu membantumu keluar dari kesulitan. Kamu harus segera menawarinya minuman. Sisi, tinggal Ketua Fu menyumbangkan uang dan bangunan ke sekolah kita setiap tahun, merepotkan seseorang sesibuk dia untuk membawakan kartu pelajar Anda. Anda pasti punya banyak pengaruh. Cepatlah dan ucapkan terima kasih. bagi seseorang sepenting Fu Yanshen untuk datang ke sini. Hanya untuk membawakan kartu pelajar saya. Terima kasih Ketua Fu. Kau boleh pergi sekarang. Ada beberapa hal yang ingin ku bicarakan dengannya secara pribadi. Kau akan menikah denganku. Aku sudah mencapai usia. Keluargaku mendesakku untuk menikah. Dan punya anak. Tapi, sebagai pewaris, Grup Fu, bukankah banyak orang ingin menikahimu dan punya anak denganmu? Kita sudah tidur bersama. Kita akan bekerja sama dengan lebih lancar. Selain itu, kau masih sangat muda. Maafkan saya Ketua Fu. Saya sudah punya pacar, dan hubungan kami sangat baik. Saya tidak bisa menyetujui permintaan Anda. Apa yang terjadi tadi malam? Itu hanya kecelakaan. Cinta dan pernikahan adalah dua hal yang berbeda. Pikirkan baik-baik. Setelah kau memikirkannya, hubungi aku kapan saja. Ambil ini. Mungkin kau akan membutuhkannya suatu hari nanti. Lindsay, Jiang Yu, aku dengar kamu tidur dengan pria kaya. tidak seperti itu, Jiang Yu. Biar saya jelaskan. Saya dijebak. Manajer membius saya. Setelah saya minum anggur itu, saya tidak tahu apa-apa lagi. Jiang Yu, Dia adalah pacar Lindsay. Jian Yu. Hubungan dan nilai mereka di sekolah terkenal baik. Kamu menjijikan. Mari kita putus. Jiang Yu, Tidak akan lagi sebentar lagi. Aku minta maaf. Hal semacam ini terjadi. Kamu pasti lebih sedih dariku. Aku mengantre dan membeli kue kacang hijau kesukaanmu. Aku menunggumu di bawah asrama. Aku juga menyiapkan kejutan untukmu. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk bertobat? halo. Halo, apakah Anda kerabat Jin Yu? Dia mengalami kecelakaan mobil. Mohon segera datang ke rumah sakit. Apa? Bibi, bagaimana keadaan Jiang Yu? Pembawa sial. Ini semua salahmu. Jika Jing Yu tidak pergi untuk membelikanmu cincin pertunangan, bagaimana mungkin dia mengalami kecelakaan mobil? Kejutan yang kau ceritakan padaku adalah lamaran. Pasien mengalami pendarahan intrakranial. 500.000 sangat dibutuhkan. Mohon segera bayar biayanya. 500.000. Bibi, bahkan jika aku menjual semua yang kumiliki, aku tetap tidak bisa mengumpulkan sebanyak itu. Bibi, ini semua disebabkan olehmu dasar pembawa sial. Jika sesuatu terjadi pada Jin Yu, aku juga tidak akan hidup. Bibi, jangan khawatir. 500.000 ini, saya pasti akan mencari cara untuk mengumpulkannya. Halo, Jessie. Jiang Yu mengalami kecelakaan mobil. Apakah kamu punya 500.000? Ini sangat mendesak. Transfer padaku sekarang juga. 500.000. Aku baru saja selesai membeli tas. Aku hanya punya 10.000. Aku akan mentransfer semuanya padamu. Baik. Terima kasih. Tuan Fu, saya setuju untuk menikahimu dan melahirkan anak untukmu. Ada apa? Menangis begitu sedih. Pacar saya mengalami kecelakaan mobil. Kami sangat membutuhkan 500.000. Saya tidak bisa mendapatkan uang ini. Jangan terburu-buru. 500.000 ini, aku akan membantumu menyelesaikannya. Jian. Lihatlah perjanjian pernikah ini terlebih dahulu. Jika kau tidak keberatan, tanda tangani namamu di atasnya. Dalam waktu 2 tahun, kau akan melahirkan anakku, lalu kita akan bercerai. Saat itu aku akan memberimu 200 juta, dan sebuah villa di Clearwater Bay. Jika kau punya syarat lain, kau bisa menyampaikannya kepadaku. Jadi,
Saya hanya perlu menjadi alat reproduksi. Hanya itu. Kau bisa memahaminya seperti itu. Setelah saya menandatangani ini, saya akan menjadi istri Fu Yanshen. Saya tidak bisa lagi bersama Jiang Yu. Jika kau tidak bersedia, pintunya ada di sana. Kau bisa pergi kapan saja. Saya setuju. Ini 500.000 itu. Terima kasih Tuan Fu. Besok kita akan mencari waktu untuk mendaftarkan pernikahan. Saya permisi sekarang Ketua Fu. Ketua Fu. Nona Lin sudah diantar pergi. Masalah mengenai kecelakaan mobil Jiang Yu, tangani dengan bersih. Juga, bantu aku menjadwalkan vasektomi. Tuan Fu, Anda menikahi Nona Lin. Bukankah justru untuk memiliki anak? Aku tidak ingin punya anak. Ambil kartu ini. Tidak perlu Tuan Fu saya. Ini hari pertama pernikahan kita. Aku tidak ingin kita berdebat karena masalah sepele seperti ini. Aku harus melakukan perjalanan bisnis. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu dalam 7 hari. Kau pindah ke rumahku. Baik. Tuan Fu, bolehkah saya membahas sesuatu dengan Anda? Bicaralah. Karena kita berdua memiliki pernikahan kontrak, maka bisakah kita menjaga hubungan ini tetap rahasia? Maksudmu? Pernikahan rahasia. Baiklah. Halo, Nona Lin pacarmu sudah sadar. Benarkah? Baik, saya akan datang sekarang juga. Jiang Yu. Jiang Yu. Jiang Yu. Jiang Yu, kau sudah bangun. Siapa kamu? Saya Lin, si pacarmu, ada apa? Lindsay. Hati-hati. Kamu adalah orang yang demi uang bermain-main dengan pria lain. Keluar. Dasar pembawa sial. Beraninya kamu menunjukkan wajahmu pada Jing Yu. Nak, ingat ini. Dia adalah wanita. Jalang. Ketika kamu mengalami kecelakaan mobil, dia segera pergi mencari pria kaya. Benar-benar mengabaikanmu. Sekarang setelah kamu sadar, dia masih di sini, berpura-pura menyenangkanmu. Jiang Yu, saya tidak. Saya terus-menerus berusaha mencari cara untuk menyelamatkanmu. Saya sedang mengumpulkan uang untuk operasimu. Biaya operasimu, biaya operasi anakku, dibayar olehku dengan menjual rumahku. Apa hubungannya denganmu? Jangan berpikir bahwa hanya karena dia amnesia, kamu bisa datang ke sini dan menipunya. Jiang Yu, jangan dengarkan Bibi. Percayalah padaku, Jiang Yu. Jiang Yu. Jiang Yu, kau sangat mencintaiku. Cincin yang kau berikan padaku, Jiang Yu, apakah kau sudah melupakannya? Kau sangat mencintaiku, Jiang Yu. Karena kamu mengkhianati hubungan kita demi uang, maka jangan berdiri di sini, berpura-pura munafik untuk membuatku jijik. Pergi saja. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Jiang Yu, apakah kau benar-benar melupakanku? Sisi, kenapa kamu tidak keluar dulu dan biarkan Jiang Yu tenang? Jiang Yu. Saya sudah menikah dengan Fu Yanshen. Bahkan jika Jiang Yu mengingatku, apa bedanya? Nona Fu, yakinlah tidak akan ada seorang pun yang bisa menghentikanmu untuk bersama Jin Yu lagi. Aku menemukan seseorang untuk menghipnotis Jin Yu. Masalah amnesia selektif, kamu harus menyembunyikannya dengan baik.
Kamu sama sekali tidak boleh membiarkan dia tahu. Tentu saja, Lindsay, kamu tidak akan pernah menduga fakta bahwa kamu tidur dengan seseorang adalah sesuatu yang kusuruh seseorang katakan pada Jingyu. 7 hari kemudian. Nyonya, ini adalah Kakshang, khusus bertanggung jawab atas Anda dan Ketua Fu, makanan minuman dan kehidupan sehari-hari. Jika terjadi sesuatu di masa depan, Anda bisa memanggilnya. Halo Nyonya. Halo. Nyonya, ini adalah kamar tidur utama ketua. Mulai sekarang Anda dan dia akan tidur di kamar ini. Ketua akan kembali malam ini, agar Anda membersihkan diri dan menunggunya. Ketua Fu, begitu banyak wanita ingin menikahi Anda. Mengapa harus Nona Lin? Kakak jangan tidur. Siapa kau? Nama saya Lindsay. Jangan tidur kakak. Masalah Jiang Yu, bagaimana penanganannya? Sudah sesuai instruksi Anda. Dia dan Nona muda tertua. Semuanya sudah dikirim ke luar negeri. Dan informasi di balik mobil, kecuali yang ada di ruang kerja. Semua yang lain telah dihancurkan. Bagus, Anda mau kemana? Saya akan siapkan mobilnya. pulanglah. Jiang Yu. Selamat tinggal. Tidak bersedia. Tuan Fu. Apakah setelah saya punya anak Anda akan menceraikan saya? Ya. 1 tahun kemudian. Nyonya Fu Anda masih belum hamil. Masih belum hamil. Halo, Ibu. Lindsay, dari mana saja kamu dasar jalang? Kita kedatangan tamu terhormat di rumah hari ini. Cepat kembali dan masak. Mengapa kamu pulang sangat terlambat? Apakah kamu mencoba membuat aku dan King Yu kelaparan sampai mati? Ibu, saya baru saja pergi untuk pemeriksaan. Biar ku beritahu Lindsay, kamu sudah menikah dengan Yanshin selama lebih dari setahun. Ibu Fu Jansan. Sudah menemui banyak dokter, sudah minum banyak tonik, dan masih belum hamil. Memelihara ayam betina akan bertelur. Memelihara kamu hanya membuang-buang makanan. Bisakah kamu hamil atau tidak? Bibi, Dia King Yu teman masa kecil Fu Jansan. aku dengar Lindsay dulu adalah hostes di sebuah bar sebelum dia menikah dengan Yanshin. Mungkinkah pada saat itu, dia terlalu sering aborsi, dan sekarang mandul? Apakah kamu bilang dia dulu di klub, bekerja sebagai hostes? Nona Ye, saya dulunya bekerja di bar, bekerja sebagai pelayan. Tapi saya tidak pernah bekerja sebagai hostes, dan saya tidak pernah melakukan aborsi. Tolong jaga ucapan dan tindakan Anda. Apa yang kamu katakan tentang bagaimana kamu tidak bisa hamil selama ini? Jeti, sebelum kamu menikahi putraku, kamu hanyalah seorang wanita murahan. Apa yang kau lakukan? Yanshin, kamu kembali di saat yang tepat. King Yu bilang, dia dulu bekerja sebagai hostes di klub. Aku yakin dia terlalu sering aborsi. Itulah mengapa dia tidak bisa hamil. Aku ingin kamu menceraikannya. Ceraikan dia sekarang juga. Benarkah Yanshin? Dia dulunya seorang hostes. Dia menikahimu demi uang. Dia belum bisa punya anak selama lebih dari setahun. Ada yang salah dengan tubuhnya. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kak Yanshin, aku baru saja periksa. Tidak ada yang salah dengan tubuhku. Kenapa kamu tidak menikahiku saja? Aku pasti bisa memberimu seorang putra. Kau pikir kau ini siapa? Kau pantas. Ibu, Lindsay adalah istriku sekarang. Punya anak adalah urusan kita. Kita akan punya satu. Kapanpun kita mau. Berhenti menekannya. Pertama kalinya dia adalah denganku. Dia bukan wanita penghibur. Dan dia tidak pernah melakukan aborsi. Di masa depan jangan bawa wanita yang menyebarkan rumor dan menyebabkan masalah ke rumah ini lagi. Jika ada waktu berikutnya, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan padanya. Kamu, Saudari Sang antarkan para tamu keluar. Nyonya Tua Nonai, tolong. Jangan ambil perkataan ibu ke hati. Kita akan punya anak pada akhirnya.
Anda menikahi saya saat itu hanya untuk memiliki anak. Sudah lebih dari setahun, dan kita masih belum hamil. Tidak heran ibu marah. Jika aku bilang, aku tidak melakukannya demi seorang anak. Lalu untuk apa itu? Tuan Fu, saya belum siap. Sisi. Panggil aku dengan namaku. Yanshen, Kemarilah bantu aku dengan dasiku. Tuan Fu. Kamu memanggilku apa? Yanshen, Jangan panggil aku dengan nama yang salah lagi. Apa rencanamu hari ini? hari ini saya berencana menemui dokter ginekolog lain. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri tentang anak itu. Pergi temui dokter dulu. Telepon aku sebelum kamu pulang. Aku akan meminta Fang Yuan menjemputmu. Baik, Ketua Fu, tidakkah Anda takut? Dia akan mengetahui tentang operasi Anda. Dia sama sekali tidak bisa hamil. Maukah kamu memberitahunya? Saya tidak akan. Bukti di ruang kerja setahun yang lalu sudah dihancurkan. Dia tidak akan pernah tahu. Selanjutnya, Dokter, giliranmu. Kamu sudah menikah. Apakah uang itu dari sugar daddy-mu? ya, Mengapa mendengar dia menikah? Aku akan sangat sedih. Bangunlah. Dia hanyalah wanita yang sia-sia. Dokter Jiang. Bagaimana hasil tes saya? Selain memiliki sedikit rahim dingin, semua indikator lain dari tubuhmu normal. Namun ini tidak terlalu memengaruhi kehamilan. Lalu, kapan tepatnya saya bisa hamil? Setelah semua suntikan dan obat-obatan itu, kamu masih belum hamil. Sudahkah kamu mempertimbangkan bahwa masalahnya mungkin ada pada pasangan prianya? Jika kamu punya waktu, datanglah bersama suamimu untuk pemeriksaan. Sisi. Apa yang kamu cari? Tidak ada. Kamu pergi ke rumah sakit hari ini. Apa kata dokter? Sudahkah kamu mempertimbangkan bahwa masalahnya mungkin ada pada pasangan prianya? Tapi Tuan Fu, biasanya sangat disiplin, penuh energi. Tubuhnya seharusnya tidak memiliki masalah kan? Dokter berkata bahwa saya harus datang beberapa kali lagi dalam beberapa hari ke depan. Terima kasih atas usahamu. Pergi cari saudari Shang. Aku tidak bisa menemukan salah satu kemeja biruku. Aku harus memakainya besok. Nyonya Fu, aku memberitahumu tentang memintamu dan suamimu datang untuk pemeriksaan seluruh tubuh. Sudahkah kamu memberitahunya? Dia cukup sibuk akhir-akhir ini. Saya akan membawanya ke sini setelah dia senggang. Bagaimanapun juga memiliki anak bukanlah sesuatu yang bisa kamu capai hanya dengan berusaha saja. Nyonya Fu, apakah Anda baik-baik saja? Kakak aku kembali ke negara ini. Kenapa kamu pergi terburu-buru? Aku berencana membawamu bertemu pacarku. Aku akan mencari kakak iparmu. Sampai jumpa di lain hari. Sisi. Siapa ini? Dia adalah Jiang Yu. Dia adalah orang yang sebelumnya saya ceritakan kepada Anda bahwa dokter kandungan ginekolog yang sangat terkenal. Anda pasti Tuan Fu. Halo, saya Jiang Yu.
Istri Anda berusaha sangat keras untuk hamil. Terkadang ketidakmampuan untuk hamil belum tentu masalah dari pihak wanita. Pria juga bisa memiliki masalah. Saya sarankan agar ketika Anda punya waktu Anda melakukan pemeriksaan seluruh tubuh. Terima kasih atas pengingatnya Dr. Jiang. Aku menjalani pemeriksaan fisik rutin. Tubuhku sangat sehat. Sekarang kedua belah pihak sangat sehat, namun tetap tidak bisa hamil. Apakah salah satu dari Anda menjalani sterilisasi? Jika tidak mungkin. Tidak hamil setelah setahun. Operasi sterilisasi. Dr. Jiang masuk akal. Kalau begitu, Fang Yuan, jadwalkan lagi pemeriksaan fisik komprehensif untukku. Ya Ketua Fu. Sisi. Mari kita pulang. Mengapa cincinnya hilang? Kakak Sang, hari ini ketika Anda sedang membersihkan ruang ganti, apakah Anda melihat cincin? Tidak, aku tidak. Tanyakan pada Tuan. Ada sesuatu yang hilang. Apakah Anda melihat cincin? Tidak. Apakah itu penting? Tidak. Itu tidak terlalu penting. Karena itu tidak penting. Biarkan saja jika kamu kehilangannya. Seberapa besar yang kamu inginkan, aku akan memberimu satu. Tidak perlu. Bersihkan. Nyonya Fu, kesehatan Tuan Fu juga sangat baik. Jika keduanya sehat, mengapa kamu tidak bisa hamil? Saya akan memeriksa pasien dulu. Permisi. Sisi, biarkan aku mengganti dokter untukmu. Jiang Yu belum lama praktik. Dia memiliki sedikit pengalaman dengan pasien. Penilaiannya mungkin tidak akurat. Tidak perlu. Apa yang kamu pikirkan? Fu Yanshen. Mari kita bercerai. Alasan. Kita berdua sehat. Kita sudah menikah lebih dari setahun, tetapi belum bisa memiliki anak. Saya sudah menyanyiakan waktu Anda selama setahun. Sisa waktu yang ada, Anda harus mencari wanita yang bisa melahirkan anak untuk Anda. Mengenai 500.000 itu, anggap saja itu pinjaman dari Anda. Saya akan membayarnya kembali ketika saya menghasilkan uang. Apakah benar karena kamu tidak bisa punya anak, sehingga kamu ingin bercerai? Saya tidak ingin mengecewakan Anda. Lalu bagaimana dengan cincin tadi malam? Apa yang terjadi? Anda menemukan cincin itu. Saudari Sang menemukannya kemudian, tapi kamu bilang itu tidak penting. Jadi aku menyiramnya ke saluran pembuangan. Sisi. Aku tidak akan pernah kecewa karena tidak ada anak. Justru kamu yang mengungkit perceraian, yang membuatku kecewa. Apakah saya tidak seharusnya membahas perceraian? Aku punya beberapa hal yang harus diurus. Aku akan meminta Fang Yuan mengantarmu pulang. Kak, kamu di sini. Ini pacarku Jing Yu. Itu Anda Tuan Fu. Kalian saling kenal. Kita bertemu sekali di rumah sakit beberapa hari yang lalu. Saya tidak menyangka dia adalah saudara Anda. Aku juga tidak menyangka. Dr. Jiang adalah pacar adikku. Aku dengar Nancy bilang, kalian sudah bersama selama lebih dari setahun. Kapan kalian akan menikah? Kak, maukah kamu mengaturnya untuk kami? Yanshen, Anda kembali. Mengapa kamu belum tidur? Saya sedikit sulit tidur. Saya pikir, jika saya membahas perceraian lagi, dia akan semakin kecewa pada saya. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Perjamuan pertunangan adikku besok. Aku akan mengajakmu bersantai. Kak, akhirnya kamu membawa iparmu. Jessie, Kak ipar yang kamu bicarakan adalah Sisi. Jessie, Anda dan Yanshen adalah saudara kandung? Aku minta maaf Sisi, saat kita sekolah, kakakku tidak mengizinkanku terlalu menonjol. Jadi aku tidak memberitahumu. Jangan marah padaku. Secara aktif mengatur perjamuan pertunangan. Jadi dia ingin menempatkan Lindsay di tempatnya. Tidak apa-apa Sisi. Setiap orang punya rahasia kan? Selamat atas penemuan pasangan hidup Anda. Terima kasih Sisi. Jessie, di mana tunangan Anda? Maukah Anda memperkenalkannya kepada saya dan saudara Anda? Nancy,
Jiang Yu, mengapa Anda di sini? Sisi, tunanganku, adalah Jing Yu. Kalian berdua, kapan kalian mulai bersama? 1 tahun lalu Jing Yu mengalami kecelakaan mobil dan melupakan banyak hal. Akulah yang berada di sisinya sepanjang waktu, kemudian kami bersama. Sisi, kamu tidak keberatan kan? Sahabat terbaik saya ternyata menjalin hubungan dengan mantan pacar saya. Apakah kamu keberatan? Sudah lama sekali sejak itu terjadi. Mengapa saya harus keberatan? Jing Yu, mulai sekarang Sisi adalah ipar kita. Kamu harus menyapanya. Kakak ipar. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di pesta pertunangan Nancy dan saya. Sebelum saya bertemu dengannya, saya mengalami kecelakaan mobil yang sangat serius. Nancy tetap di sisi saya sepanjang waktu, membantu saya pulih. Saya mencintainya. Saya pasti akan memperlakukannya dengan baik mulai sekarang. Aku juga mencintaimu. Bahwa Anda dan Jiang Yu tidak memiliki kemungkinan lagi. Apakah kamu sedang dalam suasana hati yang buruk? Tidak, Lalu mengapa matamu merah? bukan apa-apa. Mengambil kesempatan ini, aku juga ingin mengumumkan kabar baik kepada semua orang. Kakak, tidakkah kamu akan membawa ipar keluar untuk bertemu semua orang? Bukankah Anda bilang, Anda menginginkan pernikahan rahasia? Pernikahan kita terburu-buru sebelumnya, dan aku belum memperkenalkannya kepada semua orang. Memanfaatkan hari ini, aku punya hadiah yang ingin kuberikan padanya. Biarkan semua orang menyaksikannya bersama. The film was translated and narrated by Ya Tuhan, Media. bintang merah muda senilai 400 juta, ternyata dibeli oleh ketua Fu. Cincin ini terlalu indah. Nyonya Fu sangat bahagia. Dengan begitu banyak orang di sini, berikan aku sedikit muka. Istriku. Lindsay. Jing Yu, kamu baik-baik saja. Mengapa saya begitu sedih? Apakah saya masih mencintainya? Di masa depan, bagaimana aku harus menghadapi Fu Yanshen? Lindsay. Maafkan aku. Aku membuatmu marah lagi. Aku ingin bercerai. Ini benar-benar bukan karena Jiang Yu. Kumohon jangan marah lagi, baik? Maafkan aku. Aku membuatmu marah lagi. Aku ingin bercerai. Ini benar-benar bukan karena Jiang Yu. Kumohon jangan marah lagi, baik? Sisi. Fang Yuan Sisi telah tiada. Cari orang untukku. Ya, pergi. Bagaimana Sisi bisa tiba-tiba menghilang?
Tunggu, aku ikut denganmu juga, Jiang Yu. Nyonya nyonya nyonya. Sisi, Nyonya nyonya. Sisi. Apakah kamu yakin mereka menculik Sisi ke tempat ini? Menurut rekaman pengawasan itu tepat di sini. Cari secara terpisah. Sisi, Lindsay. 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 Sangat putih. Sangat cantik. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Di tengah malam, seorang pria dan wanita tanpa pendamping. Menurutmu apa yang akan kita lakukan? Tolong! Dari mana datangnya berandalan kecil ini? Kamu berani mengganggu urusan Nona Ye? Yanshen, hati-hati. Sisi, Yanshin, kau di sini. Nona muda itu berkata, jika kita tidak bisa mendapatkan bukti perselingkuhan Lindsay, kalau begitu bunuh dia. Mati. Yanshen! 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 Ketua Fu, apakah Anda baik-baik saja? Ketua Fu. Yanshen! Ibu. Lindsay. Dasar jalang. Kamu menyakiti putraku seperti The ini. film was Perjamuan translated pertunangan putriku and juga narrated by dihancurkan M. olehmu. Lydia. Ibu. Maafkan aku. Apakah maaf berguna? Putraku terbaring di dalam sekarang. Ibu? Apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Tidak ada gunanya memukul Sisi lagi. Jika kakakku bangun, dan dia tahu kamu memukul Sisi, dia pasti akan marah. Sisi, jangan khawatir. Kakak akan baik-baik saja. Sisi. Kakakku rela menerima pisau demi kamu. Dia pasti sangat mencintaimu. Di masa depan, kamu tidak boleh mengecewakannya. Fu Yanshen mencintaiku. Nyonya. Dokter berkata, Ketua Fu akan bangun. Setelah efek anestesi hilang, Anda sudah menjaganya sepanjang malam. Kembalilah dan istirahat dulu. Tidak. Aku harus menunggunya bangun. begitu mengkhawatirkanku. Kau sudah bangun. Sisi. Aku mengatakan begitu banyak padamu sebelumnya. Hal-hal buruk. Kamu pasti sangat sedih. Jelas dia yang terluka saat menyelamatkanku. Tapi hal pertama yang dia lakukan saat bangun adalah memikirkan perasaanku. Apakah dulu aku terlalu membela diri di hadapannya? Seharusnya aku yang meminta maaf padamu. Kau melindungiku. Menangkis pisau untukku. Aku adalah suamimu. Melindungimu adalah kewajibanku. Jangan sedih. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan mengatakan hal-hal itu lagi untuk menyakitimu. Sebenarnya kau benar, Jiang Yu dan aku. Kami sudah lama mengakhirinya. Aku seharusnya tidak terus terikat pada sebuah cincin. Kamu bisa memahaminya. Aku sangat senang, Sisi. Jika aku tidak memaksamu untuk punya anak. Apakah kamu masih ingin menceraikanku? Apa maksudmu? Masalah anak. Kita akan biarkan alam yang menentukan. Jika kamu tidak hamil sebelum batas waktu. Aku akan menceraikanmu. Dan membiarkanmu pergi. Apakah kau serius? Benarkah? Tapi sementara itu. Kamu tidak diizinkan menyebut perceraian lagi. Fu Yanshen. Aku berjanji padamu. Gadis baik. Yanshen. Aku punya pertanyaan lain yang ingin kutanyakan padamu. Pertanyaan apa? Apakah kau mencintaiku? Lalu, apakah kamu ingin aku mencintaimu? Aku tidak mau. Kontrak pernikahan kita akan berakhir kurang dari setahun lagi.
Aku tidak mencintaimu. Kau harus istirahat. Aku akan kembali dulu. Ketua Fu, Nona Yi menyewa seseorang untuk melakukannya. Dia menyimpan dendam tentang Anda melindungi istri Anda terakhir kali di hatinya. Karena peringatan verbalku tidak berhasil. Maka biarkan Ketua Ye mendisiplinkannya secara pribadi. Saya mengerti. Ngomong-ngomong, bantu aku menjadwalkan operasi ranastomosis. Ketua Fu, bukankah Anda menentang memiliki anak? Dia ingin bercerai. Memiliki anak mungkin mengubah pikirannya. Ketua Fu, apakah Anda mencoba menggunakan anak untuk mempertahankan istri Anda? 1 bulan kemudian, Bibi, kamu harus membelaku. Lindsay menjelek-jelekanku di depan Kak Yanshen, menyebabkan ayahku memukulku dan menghentikan uang sakuku. Lihat. Aku tidak tahu ada apa dengan Yanshen. Dia sangat menyukai Lindsay. Jalan itu. Dia tidak mau mendengarkan apapun yang kukatakan. Mungkinkah aku harus menelan ini? Tahan saja untuk sekarang. Cari kesempatan. Ibu akan membalaskan dendammu. Baik. Bantu aku selidiki. Seorang wanita bernama Lindsay. Aku ingin tahu siapa kelemahannya. The film was translated and narrated by M Media. Nyonya. Tuan telah minum sup yang kamu masak setiap hari belakangan ini. Dia pasti sangat tersentuh. Aku harap setelah dia meminum sup ini, dia bisa pulih dengan cepat. Ketua Fu, Dekan Chang'an berkata, Anda baru saja menyelesaikan operasi pembalikan. Jika Anda ingin punya anak, itu akan memakan waktu setidaknya 3 bulan paling cepat. itu terlalu lambat. Apakah ada cara yang lebih cepat? Dekan menyarankan agar suami dan istri harus lebih banyak mengonsumsi asam folat dan menjaga suasana hati yang menyenangkan. Mengenai sisanya, kita hanya bisa mengandalkan Anda untuk berusaha lebih keras. Dia mendengarnya. Mengapa kamu tiba-tiba datang? Aku membawakan musuh. Apa yang kalian berdua bicarakan? Hanya beberapa urusan pekerjaan. Nyonya Fu, bolehkah aku membahas satu hal denganmu? Ada apa? Aku sudah meminum sup yang kamu buat terus-menerus selama setengah bulan. Bisakah aku berhenti meminumnya sekarang? Lalu kau ingin makan apa? Saat ini, aku lebih suka memakanmu. Apakah itu boleh? Ya. Wanita itu Lindsay selalu membisikkan kata-kata manis kepada Kak Yanshen, menyebabkan aku sekarang bahkan tidak mampu membeli tas. Bukankah kamu punya banyak pengagum? Minta saja pada mereka. Tingyu, Lindong, kenapa kamu di sini? aku dengar ayahmu menghentikan uang sakumu. Kamu bisa pakai milikku. Berapa? 1.000. King Yu, kaliber pengagummu tampaknya semakin rendah. 1.000 yuan ini bahkan tidak cukup untuk satu kali makan bagi kita. Dan kamu berani mengatakannya dengan lantang. Jika kamu bahkan tidak bisa memberikan uang saku sebesar 500.000, namun kamu masih ingin mengejarku. Inyah, nyah, enyah. Tingyu. Halo. Benarkah? Aku sudah mencarinya sejak lama sekali. Kau tahu kontak kakakku? Aku harus mencari pekerjaan. Kalau tidak, saat aku bercerai dengan Yanshen, dalam setahun, aku tidak akan punya karir sendiri. Lindsay, dasar gadis sialan. Sudah setahun sejak kamu lulus dan kamu belum menghubungi rumah. Apakah kamu mencoba memutuskan hubungan ibu anak kita? Setiap kali kau menelponku, selalu untuk meminta uang demi Lindong, aku tidak punya uang. Kami tidak ingin uang kali ini. Kakakmu dan aku datang ke Haicheng
Kami hanya ingin bertemu denganmu sekali. Aku sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk bertemu. Dasar anak tidak berbakti. Aku ibumu. Aku membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Dan kamu menolak bahkan untuk bertemu denganku sekali. Jika kamu tidak keluar, aku akan datang mencarimu malam ini. Kau, jangan datang mencariku. Kirimkan aku lokasinya. Aku akan pergi mencarimu nanti. Kamu berbicara dengan siapa di telepon? Seorang teman. Mengapa kamu begitu gelisah? Apakah kamu berselingkuh di belakangku? Tentu saja tidak. Yanshen, aku ada urusan besok. Bolehkah aku keluar? Pergi menemui temanmu itu. Temanmu itu. Apakah itu Jiang Yu? Jangan bicara omong kosong. Jiang Yu sekarang tunangan Nancy. Jam berapa kamu akan kembali? Aku akan meminta Fang Yuan menjemputmu. Jam 9 baik. Jika kamu ingin keluar di masa depan, katakan saja padaku, kamu adalah Nyonya Fu, bukan pelengkapku. Kamu tidak perlu secara khusus mencari pendapatku. Saya mengerti Tuan Fu. The film was Bibi. Kakak Yanshen dia. Belum pernah memukulku sebelumnya. Dia memukulku untuk pertama kalinya karena Lindsay. Aku juga tidak menyangka bahwa Yanshen mengetahui keluarga Lindsay, memiliki orang-orang yang merepotkan. Masih tidak akan putus dengannya. Dia benar-benar menerimanya begitu saja. Dia tidak hanya menerimanya. Dia juga memberi adik laki-laki Lindsay 50 juta. Apa? 50 juta. Seluruh keluarga mereka. Mereka di sini untuk menguras habis Yanshen. Aku akan membereskan perhitungan dengan jalan itu. Ibu, Lindsay, apakah kamu tidak punya rasa malu? Kamu biasanya di rumah, mengandalkan putraku sudah cukup. Sekarang, kamu bahkan membawa keluargamu untuk menguras habis putraku. Nyonya tua tolong jangan gegabah. Keluar dari sini. Ibu aku tidak. Jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu. Kemarin, keluargamu menyebabkan masalah di perusahaan Yanshen. Yanshen menghabiskan 50 juta untuk menyelesaikan masalah untukmu. Bagaimana mungkin? Telepon adikmu segera. Dan suruh dia mengembalikan uang itu kepadaku. Perutku, Nyonya Anda. Cepat telepon 120. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kamu berada di rumah sakit? Ibu, apakah ibu? Yanshen, aku hamil. Kamu akan menjadi ayah. Sisi. Kita akan punya bayi. Yanshen, apakah kamu memberi ibuku dan uang kepada saudaraku? 50 juta tidak banyak. Apakah 50 juta masih belum banyak? Kita bahkan tidak memberikan mahar saat menikah. Ibu benar. Aku harus menebusnya. Tapi aku... Tidak ada tapi-tapian. Menurutku mahar istriku, jumlah uang ini terlalu sedikit. Yanshen, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Keluarga Lin, seluruh keluarga adalah parasit. Aku sudah memeriksa. Jika kamu tidak memberitahu Lindong informasi kontak dan alamatnya saat ini, mungkinkah mereka menyebabkan masalah di perusahaan? Ibu, Lindsay sedang hamil sekarang. Dia tidak boleh stres. Demi cucu tertua keluarga Fu yang dia kandung. Aku tidak akan mengganggunya untuk saat ini. Turunkan aku. Aku tidak serapuh itu. Kamu sedang hamil sekarang. Ini berbeda dari sebelumnya. Tinggal di rumah dan istirahat mulai sekarang. Aku akan menemanimu jika kamu ingin keluar. Kak Sang, tolong jaga Sisi baik-baik. Terima kasih atas bantuanmu. Dimengerti, Tuan. Nyonya sedang hamil. Ketua Fu tidak perlu khawatir. Ketika kontrak berakhir, akankah dia pergi? Tidak. Ada apa?
Saya memimpikan kecelakaan mobil setahun yang lalu. Saya sedang memegang cincin di tangan saya saat itu. Itu adalah cincin yang diberikan Lindsay kepada saya. Itu terjadi sudah lama sekali. Dia sudah menikah dengan kakakku. Kamu seharusnya tidak memikirkannya lagi. Apakah mereka menangkap pengemudi tabrak lari itu? Belum. Mengapa saya merasa mobil itu menabrak saya dengan sengaja? Mungkinkah Jing Yu memikirkan Lindsay? Tidak mungkin. Aku harus memberitahu kakakku. Halo kak. Jing Yu sepertinya sudah mengingat kecelakaan mobil itu. Apa yang harus kita lakukan? Jessie, apa yang kamu bicarakan? Sisi, ini aku. Apa yang terjadi dengan kecelakaan mobil Jiang Yu? Halo, Panggilan siapa itu? itu tadi telepon dari Sisi. Dia bilang Jiang Yu ingat kecelakaan mobil itu. Kecelakaan mobil Jiang Yu? Apakah ada masalah? Bukan apa-apa. Mungkin pasangan muda itu bertengkar tadi malam dan dia menelponku untuk curhat. Kamu cepat ganti pakaian dulu. Kita akan pergi untuk pemeriksaan prenatal nanti. The film was translated and narrated by M Media. Bayi di perut Anda sangat sehat. Jika Anda sesekali punya waktu luang, Anda bisa lebih banyak berolahraga. Terus-menerus terkurung di rumah juga tidak baik. Terima kasih dokter. Sama-sama. Melihat Tuan Fu pulih begitu cepat setelah operasi, saya juga sangat senang. Apa yang terjadi pada Yanshen? Mungkinkah Nyonya Fu masih belum tahu bahwa Tuan Fu telah menjalani 2 kali operasi? Bukan apa-apa. Qinlan, pasien di ranjang 706, tidak dalam kondisi yang sangat optimis. Keluarga ingin Anda pergi ke sana. Sisi, apakah Anda masih menemui dokter untuk program hamil? Tidak. Kali ini aku datang untuk pemeriksaan kehamilan. Anda hamil, perhatikan ekstra pada pola makan Anda di awal kehamilan. Makanan pedas dan merangsang, dan makanan laut harus dihindari sebisa mungkin, agar tidak memengaruhi perkembangan janin. Terima kasih. Sisi, akhir-akhir ini, aku terus memimpikan beberapa hal-hal yang terpisah-pisah. Kecelakaan mobil setahun yang lalu, dan juga sepertinya dulu kamu sangat mencintaiku. Sisi, aku menyelidiki kecelakaan mobil dari setahun yang lalu. Aku tidak menemukan apapun. Namun aku menghubungkan seluruh insiden itu bersama-sama. Kamu bilang kamu akan mencari cara untuk menyelamatkanku saat itu. 500.000 itu ditukar olehmu menggunakan pernikahanmu sendiri dengan Fu Yanshen. Karena kamu mengkhianati hubungan kita demi uang, maka jangan berdiri di sini, berpura-pura dan membuatku jijik. Pergi. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Aku benar-benar kehilangan kesempatanku dengannya. Lebih dari setahun telah berlalu sejak kejadian itu. Kita berdua sama-sama memiliki kehidupan baru. Kejadian-kejadian dari setahun yang lalu tidak perlu diungkit lagi. Jadi kamu mengakuinya. Kamu menikahi Fu Yanshen karena aku. Jiang Yu. Nancy. Jiang Yu, apa yang kalian bicarakan dengan kakak iparku di sini? Aku datang untuk pemeriksaan kehamilan. Kami hanya mengobrol santai sebentar. Waktu yang tepat, aku punya kabar baik untuk diberitahukan padamu. Kabar baik apa? Kakakku memajukan tanggal untuk Jing Yu dan aku. Tanggal pernikahan. Kami merencanakan upacara besar minggu depan. Wah, selamat untuk kalian berdua. Karena akhirnya mencapai hasil yang positif. Terima kasih. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Nancy, masalah pernikahan yang dipercepat. Mengapa kamu tidak membicarakannya denganku sebelumnya? Bukankah aku memberitahumu sekarang? Kita memang akan selalu menikah. Apa bedanya cepat atau lambat? Lagi pula, bukankah ini adalah pengaturan kakakku? Jiang Yu. Halo kakak. Lindsay datang mencari Jin Yu lagi. Dan dia bahkan menangis.
Apa yang harus aku lakukan, Kak? Yanshen, pulang kerja secepat ini, hari ini. Biar aku tunjukkan foto bayinya. Kamu pergi menemui Jiang Yu lagi. Aku baru saja melakukan pemeriksaan kehamilan, dan tidak sengaja bertemu dengannya. Kecelakaan. Apakah itu benar-benar hanya kebetulan? Percayalah padaku. Yang aku tahu hanyalah kamu berjanji padaku tidak akan menemuinya. Kamu tidak menepati janjimu padaku. Yanshen, aku. Aku tahu. Saya akan pergi membelikan Anda obat mabuk. The film was translated and narrated by M Media. Lindsay, jika kakak Yanshen tidur denganku, aku ingin lihat apakah kamu sudah bercerai darinya. Mungkin Tuan memiliki urusan penting yang membuatnya tidak bisa kembali. Ini sudah pukul 10. Nyonya, Anda masih hamil. Silakan makan dulu. Lindsay, kamu dan Fu Yanshen hanya menikah berdasarkan kontrak. Jika dia bersama wanita lain, kenapa kamu begitu sedih? Kamu menelponku tadi malam, berkali-kali. Apakah ada yang salah? Yanshen, kemana kamu pergi tadi malam? Kenapa kamu tidak pulang semalaman? Pertemuan bisnis. Ada apa? Urusan bisnis. Apakah kamu pergi untuk urusan bisnis? Aku menerima foto-foto ranjangmu dan Ye Qingyu. Apakah kalian tidur bersama? Fu Yanshen, aku baru saja hamil. Dan kamu langsung mencari wanita simpanan di belakangku. Aku minum terlalu banyak di pertemuan bisnis tadi malam. Ye Qingyu menyelinap masuk ke kamarku. Untungnya Fang Yuan bergegas kembali tepat waktu dan mengusirnya. Tidak ada yang terjadi antara aku dan dia. Benarkah? Kamu harus percaya padaku. Selera suamimu tidak seburuk itu. Apakah kamu cemburu? Tidak, aku tidak cemburu. Baiklah, kakak Xiang memanggilku untuk makan. Ketua Fu, kabar baik apa? Anda tersenyum begitu bahagia. Dia peduli padaku sekarang. Ketua Fu, masih ada satu hal yang perlu saya diskusikan dengan Anda. Apakah Anda benar-benar tidak akan memberitahu Tuan sebelumnya bahwa Anda akan pergi ke perusahaan untuk menemuinya? Tidak ada komentar. Jika aku memberitahumu, itu tidak akan menjadi kejutan. Aku pergi sekarang, kakak Xiang. Dia minum terlalu banyak tadi malam. Minumlah sup ini. Itu seharusnya membuatmu merasa lebih baik. Ketua Fu, beberapa hari yang lalu, ketika Nyonya pergi untuk pemeriksaan prenatalnya, dia bertemu dengan dokter yang melakukan vasektomi Anda setahun yang lalu. Dia keceplosan tentang operasi yang Anda jalani setahun yang lalu. Dia tidak pernah menanyakan hal itu kepada saya. Nyonya hanya bingung. Dia mungkin belum tahu. Apakah Anda ingin saya memberitahu rumah sakit untuk menghancurkan kedua catatan Anda sepenuhnya? Tentu saja. Masalah ini tidak boleh sampai diketahui Ceci. Kamu sudah lama menjalani suntikan dan pengobatan, dan kamu masih belum hamil. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang salah? Mungkin masalahnya ada pada pria itu. Tentu saja. Masalah ini tidak boleh sampai diketahui Ceci. Pernikahan ini palsu. Dan memiliki bayi juga palsu. Fu Yanshen. Jadi sejak awal sekali, kamu berbohong padaku. Lindsay, itu kamu? Anakku, Aku akan membawamu ke rumah sakit dulu. Kamu sedang hamil dan menyeberang jalan. Bersikap sangat ceroboh. Tahukah kamu, apa yang akan terjadi jika aku tidak menghentikan mobil? aku baik-baik saja. Apakah ada masalah dengan hubunganmu dengan Fu Yanshen?
Jangan bicara lagi. Aku ingin sendirian sebentar. Sisi kamu baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Bayi di perutnya juga baik-baik saja. Tapi kondisi tubuhnya sangat lemah. Dia tidak boleh tertekan lagi. Jika dia tertekan lagi, dia tidak hanya tidak akan bisa mempertahankan bayinya, tapi itu mungkin memengaruhi kemampuannya untuk hamil di masa depan. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Aku mengemudi dengan ceroboh. Fu Yanshen, apa yang kamu lakukan? Dia hampir menyebabkan kamu keguguran. Selain masalahku, bukankah seharusnya kamu merenungkan masalahmu sendiri? Mengapa kamu membuat seorang wanita hamil sedih? Mengapa kamu membiarkan seorang wanita hamil berjalan sendirian di jalan? Jiang Yu, aku sudah lama menahanmu. Fu Yanshen. Jiang Yu, silakan pergi. Tapi, Tidak ada tapi. Tapi ini adalah urusan kita sebagai suami istri. Silakan pergi. Sisi, aku senang kamu baik-baik saja. Aku The baik-baik film was saja. translated and Fu Yanshen, narrated by Media. Kenapa kamu berbohong padaku? Kamu mendengar semuanya. Ya, aku mendengarnya. Percakapanmu dengan Fang Yuan. Kamu yang ingin aku hamil. Kamu yang tidak ingin aku hamil. Sebenarnya apa yang kamu inginkan dariku? Bisakah kamu membiarkanku menjelaskan? Jelaskan, aku mendengarkan. Kontrak kita hanya untuk 2 tahun. Aku takut setelah kamu melahirkan, kamu akan pergi. Itulah mengapa aku menggunakan rencana ini. Aku pikir kita seharusnya belum punya anak. Aku akan perlahan-lahan menumbuhkan perasaan denganmu terlebih dahulu. Tapi kemudian kamu ingin menceraikanku. Aku pikir kita akan punya anak. Akankah pikiranmu berubah? Fu Yanshen, apakah kamu tahu seberapa besar tekanan mental? Apa yang telah kualami selama setahun terakhir ini? Aku selalu berpikir, aku menderita penyakit serius sehingga aku tidak bisa punya anak. Tapi ternyata kau berbohong padaku. Mengapa kau berbohong padaku? Tidak bisakah kamu melihatnya? Aku mencintaimu. Kau mencintaiku. Aku punya satu pertanyaan lagi yang ingin kutanyakan padamu. Ada apa? Apakah kau mencintaiku? Lalu, apakah kamu berharap aku mencintaimu? Aku tidak mengharapkannya. Aku tidak mencintaimu. Bukankah kau bilang? Kau tidak mencintaiku. Sebelumnya aku tidak ingin memberimu terlalu banyak tekanan mental. Jika kamu tidak bisa menerima penipuanku, maka mari kita bercerai. Bercerai? Setelah perceraian, semua yang kujanjikan padamu sebelumnya, biaya perpisahan 200 juta, dan villa Clearwater Bay, semuanya akan menjadi milikmu, termasuk hak asuh anak. Tolong pergi. Aku ingin sendirian sebentar. Istirahatlah yang baik. Aku akan menunggu jawabanmu. Ketua Fu, apakah Anda benar-benar bertekad untuk menceraikan Nyonya? Dia mencintaiku. Dia tidak akan menceraikanku. Ketua Fu, ini adalah sekretaris yang baru. Kau. Lama tidak bertemu. Hei Xinxian. Ketua Fu. Sisi, tolong bantu aku. Tolong minta kakakku untuk membebaskan Jing Yu. Jessie. Masalah ini, aku tidak bisa ikut campur. Kakakmu berpikir aku mengkhianatinya. Dan dia sudah sangat marah. The film was Jika aku memohon translated and untuk Jiang Yu narrated lagi. by Media. Jiang Yu hanya akan lebih menderita. Sisi, bisakah kamu tega melihat Jing Yu masuk penjara? Dia masih sangat muda. Masuk penjara akan menghancurkan hidupnya. Bisakah kamu menanggungnya? Sisi, jangan lupa, dulu ibumu ingin menjualmu untuk mendapatkan uang mahar bagi adik laki-lakimu. Jing Yu lah yang menyelamatkanmu. Jessie. Kalau begitu aku hanya bisa mencoba. Terima kasih, Sisi. Jangan khawatir. Minggir, aku ingin bertemu Fu Yanshen. Nyonya Ketua Fu benar-benar sibuk. Tolong jangan mempersulit kami. Minggir. Yanshen.
Nyonya. Halo Nyonya. Saya sekretaris baru Ketua Fu, Pei Sisian. Dasinya longgar barusan, jadi saya membantunya mengikatnya kembali. Tolong jangan salah paham. Apa kau butuh aku untuk sesuatu? Apakah dia benar-benar sekretarismu? Sekretaris ada apa? Baiklah, aku percaya padamu. Ada hal lain. Yanshen, bisakah kau melepaskan Jiang Yu? Jika kau di sini untuk memohon demi dia, maka enyahlah. Yanshen, Nancy sangat mencintai Jiang Yu. Jika kau benar-benar membiarkan Jiang Yu masuk penjara, dia akan patah hati. Sekretaris Pei. Antar tamu ini keluar. Nyonya silakan. Apakah Anda bertengkar dengan istri Anda? Bagaimanapun dia saat ini mengandung anak Anda di perutnya. Jika Anda bersikap seperti ini, dia akan sedih. Dia hanya sedih karena Jiang Yu. Sisi, bagaimana menurutmu? Jesse, kakakmu mengusirku. Jesse, apakah kau kenal Pei Sisian? Ya, sejak kecil dia aku dan kakakku semuanya berada di sekolah yang sama. Kami cukup dekat. Hanya cukup dekat. Tidak juga, namun ibuku sangat menyukainya. Sejak kecil, dia selalu menyuruhku menjadikannya panutan. Dia bahkan mencoba menjodohkannya dengan kakakku. Hanya saja, Pei Sisian meremehkan kakakku. Dia tidak bekerja di perusahaan kakakku kan? Dia saat ini sekretaris perusahaan kakakmu. Namun ketika aku menghadiri suatu pertemuan sebelumnya, aku memang mendengar sedikit ayahnya ingin dia mewarisi bisnis keluarga. Jadi dia perlu mencari perusahaan terlebih dahulu untuk mendapatkan beberapa pengalaman. Mungkin itu alasannya. Dia datang ke perusahaan kakakku. Mungkin. Setengah bulan kemudian, Bayi ini berkembang dengan sangat baik. Ketika aku pergi untuk pemeriksaan kehamilan hari ini, dia bahkan menendangku. Dokter bilang ini adalah gerakan janin. Aku ingin kau ada di sana untuk pemeriksaan kehamilan berikutnya. Dengan begitu, kita bisa melihatnya bersama. Bukankah kau sedang lembur? pulanglah. Yanshen. Yanshen, kamu kembali. Hanya mengambil sesuatu. Jadi kamu tetap pergi malam ini. Tolong jangan pergi malam ini ya. Kalau tidak, jika kamu pergi seperti ini, aku akan mengkhawatirkanmu. Khawatir tentang apa? Aku dengar dari Nancy The film bahwa was kamu dan translated Pei Sisian and punya hubungan yang narrated sangat by baik. M. Apakah Lee. kalian berdua benar-benar dekat? Lumayan. Mengapa kau menanyakan ini? Aku istrimu. Hanya bertanya. Apa kau cemburu? Tidak. Yanshen. Tidur. Mengapa dia tidak bergerak? Dia tidak bergerak sepanjang waktu. Kapan pemeriksaan prenatal berikutnya? Maukah kamu pergi bersamaku? Tergantung situasinya. Yanshen. Mengenai membiarkan Jiang Yu pergi, bisakah kamu mempertimbangkannya lagi? Yanshen. Jangan pergi. Kamu sudah mengabaikanku selama beberapa waktu ini.
Ketika kamu berbohong padaku, saat itu, aku masih memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Tolong beri aku satu kesempatan untuk menjelaskan. Aku mohon padamu untuk melepaskan Jiang Yu. Itu karena ketika ibuku akan menjualku untuk mendapatkan uang mahar kakakku, dia menyelamatkanku. Aku berutang budi padanya. Bisakah kamu mengingat bahwa Jiang Yu menyelamatkanku saat itu? Membebaskannya kali ini. Ampuni dia. Namun, dia harus meninggalkan negara ini bersama Nancy dan tidak pernah kembali. Fu Yanshen, aku mencintaimu. Apa yang kau katakan? Aku. Bukankah kamu akan keluar? Aku tidak akan keluar lagi. Apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak dengar dengan jelas. Aku mencintaimu. Tolong pindah kembali ya. Bayi, dan aku sangat merindukanmu. Yanshen. Baiklah. Fu Yanshen. Selama kamu pergi ini, aku menyadari aku telah sepenuhnya jatuh cinta padamu. Baiklah, saya akan melaporkan ini kepada Ketua Fu. Ketua Fu sedang dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Tidak buruk. Beritahu semua orang untuk membebaskan Jiang Yu. Pesan tiket paling awal untuk besok untuk mengirim dia dan Nancy ke luar negeri. Ketua Fu, ada satu hal lagi yang perlu saya laporkan kepada Anda. Ada apa? Masalah antara Nyojan dan Jiang Yu malam itu. Dia memukuli Lindong selama setengah bulan. Dia mengakui semuanya. Ye Qingyu menginstruksikannya untuk membuat Jiang Yu dan Nyonya pingsan dan mengirim mereka ke kamar hotel. Sebenarnya malam itu mereka tidak terjadi apa-apa sama sekali. Dia berkata, selama dia mendengarkan perintah Ye Qingyu, dia akan menikahinya. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan dengan Lindong dan Ye Qingyu? Jangan biarkan aku melihat mereka di Haicheng lagi. Baik, dimengerti. Saat itu, bibiku terus mendesak Yanshen untuk menikah dan punya anak. Aku tidak tahu mengapa Yanshen akan memilih Lindsay. Jetty, mengapa mereka menikah? Semua yang ingin kau ketahui, sudah kuberitahu. Aku mendengarkan instruksimu untuk berkomplot melawan Lindsay dan Jiang Yu. Sekarang Yanshen ingin aku masuk penjara. Kau harus membantuku. Kau yang melakukan semuanya. Bagaimana aku bisa membantumu? Pei Sisian, jika kau tidak menyelamatkanku, aku akan memberitahu Fu Yanshen bahwa kaulah dalang di balik semua ini. Semua orang di kota tahu. Aku tidak menyukai Fu Yanshen. Apa kau pikir dia akan mempercayaimu? Bodoh. Setelah berputar-putar, aku masih harus bertindak sendiri. Nancy, menunggumu di lantai bawah di grup Fu. Tiket pesawat untuk pergi ke luar negeri juga sudah dipesan. Setelah prosedur di sini selesai, Fang Yuan akan membawamu keluar. Sisi, kamu membiarkanku pergi ke luar negeri. Sebelumnya, keinginan terbesarmu, bukankah untuk bisa pergi ke luar negeri untuk studi lebih lanjut, untuk menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan yang sekarat? Bukankah ini tepat? Nancy bisa pergi ke luar negeri untuk menemanimu. Di masa depan, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Sisi, tahukah kamu bahwa kecelakaan mobilku saat itu? Kecelakaan mobil tahun itu, Sisi menggunakan pernikahannya sendiri untuk ditukar dengan biaya operasimu. Kau seharusnya berterima kasih. Kamu bicara omong kosong. Ketua Fu, Anda boleh pergi. Lepaskan aku. The Sisi, film was translated and lepaskan aku. narrated by M Media. Apa sebenarnya yang ingin dikatakan Jiang Yu? Jiang Yu, syukurlah kamu baik-baik saja. Aku benar-benar khawatir tentangmu selama ini. Aku seharusnya tidak berbohong kepadamu sebelumnya. Setelah pergi ke luar negeri, bagaimana kalau kita mulai lagi? Fu Nancy, apakah kamu berpikir bahwa hanya karena kamu menyelamatkanku, aku akan berterima kasih padamu? Biar ku beritahu. Sejak aku memulihkan ingatanku, setiap kali aku melihatmu, aku merasa jijik. Tidak ada satupun dari kalian keluarga Fu yang merupakan orang baik. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Kamu pernah bilang kamu juga mencintaiku. Apakah kamu sudah melupakan semuanya? Itu hanya karena aku amnesia, dan aku tertipu olehmu. Aku memberitahumu, orang yang kucintai adalah Lindsay. Hanya dia, bukan di kehidupan ini atau kehidupan berikutnya. Aku akan pernah mencintaimu. Jiang Yu, jangan pergi. Enyahlah. Nona, apakah Anda baik-baik saja?
Tidak masalah. Cukup aku mencintaimu. Tangkap dia untukku. Aku tidak akan membiarkan Lindsay bersama Fu Yanshen. Orang seperti dia. Aku harus memberitahunya kebenaran tentang kecelakaan mobil itu. Apa yang sedang kau pikirkan? Aku sedang berpikir, apa sebenarnya yang Jiang Yu ingin katakan padaku? Sekarang setelah dia memulihkan ingatannya, melihatku bersamamu, dia pasti merasa agak kesal. Bukankah kau ingin pergi ke toko ibu dan bayi? Aku akan pergi berbelanja denganmu. Baiklah. Bayinya sepertinya bergerak, sentuhlah. Itu benar-benar bergerak. Mungkin dia juga tahu bahwa ayah dan ibu sangat mencintainya. Halo, Kakak, Jiang Yu melarikan diri. aku tahu, aku sudah mengirim orang untuk mencarinya. Ada apa, Yanshen? Nancy bilang dia meninggalkan sesuatu di rumah. Telepon dan tanyakan padanya. Sisi, apa kau mencintaiku? Yanshen, aku mencintaimu. Lalu, apakah kau akan meninggalkanku di masa depan? Kecuali jika kamu tidak menginginkanku lagi. Kalau tidak, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ingat apa yang kau katakan hari ini. Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan hal-hal ini? Aku tiba-tiba merasa bahwa aku berutang banyak padamu. Kita sudah menikah selama 2 tahun, tetapi belum mengadakan upacara pernikahan. Bukankah kita bilang, kita akan menunggu sampai anak itu lahir untuk mengadakan pernikahan? Aku ingin semua orang tahu bahwa kau adalah istriku. Masuk ke mobil. Siapa kamu? Itu tidak penting. Yang penting adalah kita berbagi tujuan yang sama, dan aku bisa membantumu. Baiklah, Di mana Jiang Yu? Apa kau belum menemukannya? saya sudah mengirim orang untuk mencarinya. Tapi kami memeriksa semua sistem. Jiang Yu belum meninggalkan Haichen. Sesegera mungkin. Aku tidak ingin ada komplikasi. Pergi dan konfirmasi lagi untukku. Apakah semua catatan kecelakaan mobil itu sudah hilang? Yanshen, apakah aku terlihat cantik? Cantik. Aku tidak tahu mengapa, tetapi memikirkan bahwa besok adalah pernikahan kita. Aku merasa sedikit gugup. Dengan aku di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sumber melaporkan bahwa kemarin di penjara Haichen, seorang narapidana wanita melarikan diri dari penjara. Siapapun yang melihatnya terus menghubungi polisi. The film was translated and narrated by M Media. Nona Lindsay, apakah Anda setuju untuk menjadi istri dari Tuan Fu Yanshen? Dalam kemiskinan atau kekayaan, tidak pernah meninggalkannya atau mengabaikannya? Dia tidak setuju. Jiang Yu, bukankah kamu sudah pergi ke luar negeri? Fu Yanshen Demi, mencegah rencananya terbongkar. Tentu saja aku sangat ingin mengirimku ke luar negeri. Siapa itu? Di hari yang menggembirakan seperti hari ini, apakah mereka di sini untuk merusak pesta? Anda bahkan tidak mengenalinya. Ini adalah tunangan Fu Nanxie. Dikatakan bahwa dia merayu istri Fu Yanshen dan diusir ke luar negeri. Sungguh tidak tahu malu. Dia bahkan tidak menyisakan iparnya sendiri. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya ingin merusak pernikahan kita. Lepaskan aku. Aku tidak bicara omong kosong. Sisi, kecelakaan mobil yang kualami saat itu diatur oleh Fu Yanshen semata-mata untuk mendapatkanmu. Apa maksudmu? Jiang Yu. Jika kau ingin merusak hubungan kita, bukankah seharusnya kau memikirkan cara yang lebih cerdas ketika Lindsay dan aku bertemu?
Aku sama sekali tidak tahu. Kau adalah pacarnya. Bagaimana mungkin aku menargetkanmu? Fu Yanshan, dengan kemampuan dan statusmu, apa yang tidak bisa kamu cari tahu? Sisi, seseorang yang menggunakan cara tak bermoral seperti itu, dan begitu kejam serta tak kenal ampun. Apakah kamu benar-benar berencana menikah dengannya, dan menghabiskan hidupmu bersamanya? Sisi, kita sudah saling mencintai selama 4 tahun. Aku tidak punya alasan untuk membohongimu. Jadi dia mengatakan Fu Yanshin mencuri cintanya. Status macam apa yang dimiliki Fu Yanshan? Dia berkelahi dengan seorang dokter demi seorang istri. Itu belum tentu benar. Lihatlah dia biasanya memperlakukan orang dengan lembut dan anggun. Tetapi metodenya di dunia bisnis terkenal kejam. Sisi. Kita sudah berbagi ranjang selama lebih dari setahun. Kau percaya aku atau dia? Lepaskan aku. Pikiranku sangat kacau sekarang. Aku perlu menenangkan diri. Lepaskan. Enyahlah. Sisi. Ikutlah denganku. Aku pasti akan memberimu kebahagiaan. Dia adalah istriku. Lindsay, kau ingin menikahi kakak Yanshin dan menjadi Nyonya Fu? Pergi ke neraka. Sisi. 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 Yanshin, Sisi jangan tertidur. Buka matamu dan lihat aku. Sisi jangan tertidur. Sisi. Sisi. anggota keluarga tidak diizinkan masuk. Ketua Fu, bagaimana keadaan istri Anda? Ye Qingyu. Mengapa dia muncul di lokasi pernikahan? Apakah semua personel keamanan itu orang mati? Ye Qingyu melarikan diri dari penjara. Dia berbaur di lokasi, menyamar sebagai pelayan. Para pengawal gagal menyadarinya. Dia saat ini sudah ditangkap oleh polisi. Apa yang Anda sarankan kita lakukan? Apa aku perlu mengajarimu cara menangani hal seperti ini? Jika Lindsay dan anak di perutnya mengalami kemalangan apapun, aku ingin seluruh keluarga Ye dikubur bersamanya. Ya. Kakak jangan tidur. Siapa kau? Namaku Lindsay. Jangan tidur kakak. Tuan F. Pemandangan Universitas Sen benar-benar seindah yang dikatakan rumor. Aku mengambil foto-foto yang kuambil dan menjadikannya kartu pos untukmu. Aku harap kamu tidak keberatan. Ngomong-ngomong, ulang tahun sekolah akan segera tiba. Jika kamu punya waktu, kamu juga bisa datang berkunjung. Ketua Fu, Rektor Universitas Sen, mengundang Anda untuk menghadiri perayaan ulang tahun ke-100. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Pergilah. Baik. Lindsay, jangan melamun. Berikan gunting itu padaku. Ketua The Fu, film was Jiang Yu sudah translated tertangkap. and narrated by M Media. Berhenti. Fu Yanshan. Kamu pikir jika kamu memukulku sampai mati, kamu dan Lindsay akan bisa bersama selamanya? Jika bukan karenamu, kita akan sangat bahagia. Itu hanyalah kebahagiaan di matamu. Apakah kamu benar-benar memahami Lindsay? Dia adalah istriku. Tentu saja aku memahaminya. Lalu apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu apa yang disukai Lindsay? Dan apa yang dia benci? Biar ku beritahu. Apa yang paling dia benci? Adalah orang sepertimu, yang bermuka dua. Aku tidak peduli tentang itu. Kakak. Kamu tidak bisa memukulnya lagi. Jika kamu terus memukulnya, dia akan mati. Dia telah berulang kali
menyakitimu, merusak hubunganku dengan Lindsay, dan melampaui batas kesabaranku. Dia pantas mati. Tapi kakak, aku tidak bisa hidup tanpanya. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Kakak, aku mencintainya, sama seperti kamu mencintai Lindsay. Aku mohon padamu, serahkan dia padaku. Aku pasti tidak akan membiarkannya muncul di depanmu dan Lindsay lagi. Jika dia merusak hubunganmu lagi, aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Enyahlah. Bawa dia pergi sekarang. Tanpa izinku. Tidak ada yang diizinkan membebaskannya. Ketua Fu. Nyonya Fu sudah bangun. Sisi, syukurlah kamu dan bayinya baik-baik saja. Fu Yanshen, mari kita bercerai. Kamu berjanji padaku. Kamu tidak akan meninggalkanku. Itu karena aku tidak tahu. Aku telah hidup dalam skema yang kamu rancang. Masalah Jiang Yu dan anak itu memang kebohongan yang kukatakan padamu. Tapi aku hanya takut kalau kamu akan meninggalkanku dan bersama Jiang Yu, itu sebabnya aku melakukannya. Sisi, aku tulus padamu. Orang yang menggunakan segala cara sepertimu. Bagaimana kamu bisa memiliki ketulusan? Fu Yanshen, Sisi, tidakkah kamu merasakan? Apakah aku mencintaimu atau tidak? tapi kamu selalu menggunakan alasan mencintaiku untuk menyakitiku. Kamu benar-benar terlalu munafik. Aku minta maaf. Fu Yanshen, tolong pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Orang sepertimu menakutkan. Keluar. Keluar. Kamu harus istirahat yang baik. Kita akan bicara di lain hari. Setengah bulan kemudian. Apa yang kamu pikirkan? Dokter bilang kamu harus lebih sering keluar setelah dipulangkan. Selalu berdiam diri di rumah, memperlambat pemulihan. Aku lihat cuaca hari ini bagus. Bukankah kamu pernah bilang, kamu ingin berbelanja di toko perlengkapan ibu dan bayi? Aku akan pergi bersamamu. Yang kuinginkan sekarang hanyalah perceraian. Apakah kamu ingin anak itu tepat setelah lahir, tidak punya ayah? Aku lebih takut bahwa ketika dia besar nanti, dia akan mengetahui bahwa ayahnya adalah orang yang kejam dan bengis. Seseorang yang menghalalkan segala cara. Apakah kita sekarang tidak bisa membicarakan apapun selain perceraian? Kecelakaan mobil Jiang Yu? Bukankah itu perbuatanmu? Muntah begitu parah. Aku akan mengupas beberapa jeruk lagi untukmu, untuk membantu menenangkannya. Tidak perlu Kak Sang, aku tidak nafsu makan. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Kau sudah menderita gula darah rendah, dan sekarang kau muntah begitu parah, dan kau tidak makan sepanjang hari. Aku baik-baik saja. Bagaimana kamu bisa tidak makan, padahal kamu punya gula darah rendah? Apa yang terjadi pada tanganmu? Tidak ada. Obat alergi tuan itu aku. Tidak dapat menemukan obat alergi itu. Kau yang melakukan ini. Ya, aku lihat kamu mengalami mual parah di pagi hari. Kak Sang bilang, pasta ubi ungu blueberry baik untuk limpa dan nafsu makan. Jangan berpikir bahwa melakukan hal-hal ini akan meluluhkan hatiku. Aku tidak berpikir bahwa Sisi, aku melakukan kesalahan. Wajar jika kamu marah padaku. Tapi aku sungguh berusaha berubah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Baiklah.
Oleskan sendiri. Baiklah. Ketua Fu, sebuah proyek perusahaan, telah mengalami masalah sementara. Kami membutuhkan Anda untuk kembali sebentar. Aku mengerti. Aku akan pergi ke sana. Apakah luka Lindsay sudah membaik? Aku berencana mengunjunginya beberapa hari yang lalu, tapi kudengar dia sudah keluar. Dia hampir pulih sepenuhnya. Mengenai apa yang terjadi di pernikahan, apakah dia sudah memaafkanmu? Segera kuharap. Nyonya, ini adalah barang-barang yang kubersihkan hari ini. Saat merapikan rumah, silakan lihat untuk melihat apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan. Jika tidak, saya akan membuang semuanya. Ini semua adalah surat yang pernah kukirimkan kepada donaturku. Bagaimana mereka bisa muncul di rumah Fu Yanshen? Mungkinkah dia adalah Tuan F? Aku baru saja lulus SMP ketika kau memaksaku putus sekolah dan bekerja untuk mendapatkan uang mahar Lindong. Ada orang baik yang mensponsori pendidikan kuliahku. Jika Jiang Yu tidak membawaku pergi, selama bertahun-tahun ini, kau pasti sudah menjualku sejak lama. Li Yuan. Menggertak gadis muda yang begitu cantik. Benar-benar tidak berkelas. Orang yang tidak bermoral sepertimu. Bagaimana mungkin kau memiliki perasaan yang tulus? Namun kau selalu, dengan dalih mencintaiku, datang untuk menyakitiku. Benar-benar dia. Tuan,